Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Ustazah harapkan kalian semuanya sehat-sehat selalu. Ananda, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama melafazkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua yang soleh dan soleha, yang cerdas, pintar, dan hebat. Pagi ini kita belajar pembelajaran sirah yang berjudul Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus, yang terdapat dalam surat Al-Quran Al-Ahzab surat 37 ayat 140 sampai dengan 142. Bukunya pada halaman 71, 72 sampai dengan 73. Ananda semuanya, Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada penduduk yang berada di negeri Ninawa. Daerah negeri Ninawa yang sekarang itu terletak di kawasan negara Irak, yang penduduk Ninawa pada saat itu sudah banyak yang sesat dan dalam kekafirannya. Mengapa begitu? Karena kaum Ninawa banyak menyembah patung-patung berhala yang mereka buat sendiri pada waktu itu. Kemudian karena mereka penduduk Ninawa itu sangat keras kepala, ya, untuk diajak oleh Nabi Yunus untuk menyembah Allah, ya, hanya menyembah Allah. Maka ketika itu Nabi Yunus pergi, ya, meninggalkan negeri Ninawa, yang kemudian menumpang sebuah kapal. Pada suatu hari kapal yang ditinggalnya, ya, kemudian diterjang oleh gelombang yang besar, yang kemudian datang dengan tiba-tiba. Kemudian semakin lama semakin keras pukulan gelombang itu, dan kemudian beberapa orang berteriak, menjerit, menangis karena ketakutan. Padahal pada mulanya para penumpang mengira kapal yang akan dilindungi Tuhan karena penumpangnya ada seorang yang seperti Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus mulai kemudian berdebar-debar ketika itu. Beliau sama sekali tidak takut mati, namun beliau hanya takut melihat tanda kemarahan Allah di dalam badai. Kemudian segera beliau pun berdoa memohon ampun. Melihat hal itu, para penumpang lain pun berlutut dan ikut berdoa dengan khusyuk. Nah, nahkodah kemudian berseru, para penumpang, badai ini terjadi karena Allah marah pada kita. Pasti ada seseorang pelarian yang ada di sini. Begini saja, kata mereka, kita akan mengadakan undian. Siapa yang terkena undian berkali-kali, maka orang itu harus melompat ke dalam laut agar kapal bisa selamat. Ternyata
Di dalam undian itu berulang-ulang kali nama Nabi Yunus yang keluar. Sebelum Nabi Yunus sadar, orang-orang telah mengulangi undiannya itu, maka Nabi Yunus kemudian mengakui bahwa seorang pelarian itu adalah dirinya. Nah, karena terpaksa, maka Nabi Yunus kemudian menceburkan dirinya ke dalam laut. Ketika beliau menceburkan dirinya ke dalam laut, tiba-tiba ada seekor ikan yang sangat besar yang namanya ikan paus ya, yang bernama Nun, yaitu ikan paus yang besar penunggu lautan. Lalu kemudian ikan itu membuka mulutnya secara lebar-lebar dan langsung menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Akhirnya kapal terguncang sangat hebat saat ikan paus itu membalikkan dirinya kembali menyelam ke dalam laut. Seseorang akhirnya memekik, tidak Tuhanku, orang suci itu telah ditelan oleh ikan. Ternyata Allah Maha Besar dan Maha Penyayang. Dengan kekuasaan Allah, kulit Yunus tidak tergores sedikitpun oleh ikan paus yang kecil-kecil dan berderet rapi giginya. Tubuh sang nabi terus tertelan masuk ke dalam perut ikan paus yang sangat sempit. Lalu kemudian beliau berdoa, "Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim." Dalam surat Quran Al-Anbiya 21 ayat 87. Nah, Ananda semuanya, Nabi Yunus selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus berpuasa dan selama 40 hari. Tetapi Nabi Yunus tetap berdoa dan beristighfar serta bertaubat mengakui kesalahannya. Karena setelah meninggalkan kaum Ninawa yang belum selesai, dia lakukan tugasnya dari Allah. Akhirnya, selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terus berdoa dan berzikir. Ya, akhirnya ikan paus itu memuntahkan Nabi Yunus ke darat. Namun karena tubuhnya telah merasa lemah dan tak berdaya, menjelang malam barulah beliau bisa bergerak. Ya, yang sudah terlempar badannya ke pinggir pantai. Sambil bergerak dan merangkak, Nabi Yunus berusaha menyusuri daerah itu, tetapi berkat izin Allah, sang Nabi kemudian menemukan sebuah pohon labu. Dan kemudian beliau mengucapkan dengan syukur. Nabi Yunus dengan sangat kelaparan kemudian memakannya dengan sangat nikmat. Kemudian Nabi Yunus kembali ke negeri Ninawa untuk menyelesaikan tugasnya sebagai nabi yang pernah ditinggalkannya. Sekalipun mereka akan menyiksaku sampai mati, kata Nabi Yunus, aku tak akan meninggalkan tugasku lagi. Dalam hati Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus memasuki kota dan siap dicaci maki oleh para penduduk. Namun orang-orang ternyata ketika melihat Nabi Yunus kembali, mereka memandang dengan heran karena Nabi Yunus berhenti dan melihat Nabi Yunus dengan terheran-heran. Serasa tidak percaya. Kenapa? Karena Nabi Yunus mereka tahu ditelan oleh ikan paus ternyata masih hidup.
Kemudian akhirnya ada beberapa orang memeluk dan menyalami Nabi Yunus dengan sangat senang dan terharu. Dan akhirnya Nabi Yunus menyadari, aduh betapa bodohnya aku telah meninggalkan mereka yang telah bertobat, pikir sang Nabi yang kemudian senang dan bahagia. Akhirnya dakwah sang Nabi pun berhasil di negeri Ninawa menjadi kota yang sejahtera. Kemudian menjadi kota yang beriman penduduknya dan bermanfaat bagi orang lain. Nah Ananda, contoh teladan Nabi Yunus adalah yang pertama, senantiasa beliau bertasbih untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga sabar dan teguh hati dalam berdakwah di jalan Allah. Kemudian senantiasa beliau memohon ampunan kepada Allah ya ketika terjebak ya, di dalam perut ikan paus. Yang kelima adalah labu sebagai obat. Kesimpulannya adalah Ananda, tujuan Allah memerintahkan Nabi Yunus adalah supaya kaum Ninawa ya menjadi insaf dan tidak lagi menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat. Demikian Ananda materi kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Kemudian Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.